Kok Fikri Cahyo sudah bergabung. Coba Fikri di bagian live-nya ke teman-teman kelas 10-3 Fazi. Di PS2 ditunggu kehadirannya kelas 10, 11, 12 IPS 2. Anak MJ, ada anak MJ yang sudah masuk. MTes Metal Jana ditunggu kehadirannya. Najwa IPA 6, Najwa Dewi Rizky dia, Dewi Rizky, Evri, Dewi Rizky ya hadir. Najwa IPA 6, Raisa IPA 1, Raisa IPA 1. Coba dibagikan live-nya ke teman-temannya biar Erika IPS 5. Tahun lalu ini ya Erika itu ya. Erika tahun lalu ya, alumni tahun lalu. IPS 5. Besok kelas 11-12 masuk. Oh ya Erika, makasih udah bergabung ya. Coba yang lainnya teman-teman yang angkatan Erika di kontak-kontak. Ya, saya masih ngajar di MJ setiap hari Jumat dan Sabtu. Saya masih ngajar di MJ. Devin, ya masih. Kelas 10 yang tadi baru selesai acara camping di Kampung Kalapa, besok libur ya. Kelas 11-12 masuk gantian.
Iya. Erika, alhamdulillah kabarnya baik-baik saja. Erika kuliah di mana, Erika teh? Erika kuliah di mana sekarang? Kuliah atau kerja, Erika itu? Jumlah kurang ya, kita ngobrol sampai dengan masuk ke jam tidur. Agis belum masuk, Agis yang biasanya hadir. Agis kemana Agis nih? IPS 2 belum masuk ya Pak. Siska, mana Siska? Siska IPA 1 ya. Waalaikumsalam. Dia IPA 4 hadir ya. Ya, dia IPA 4 sudah hadir. Ya, sambil nunggu jam tidur, jam 10 kita ngobrol kurang lebih 1 jam, dari jam 8.30 sampai dengan 9.30, setengah 10, baru kita persiapan tidur setengah 10. Ya, kelas 12-11 libur, masuk, kelas 10 libur. Dan baiklah, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang implementasi dari sikap takwa. Ya, kita akan membahas secara detail sebagian pendapat yang berkaitan dengan implementasi sikap takwa. Undang acara apa nih maksudnya? Agis hadir ya, alhamdulillah. Agis siap Gis sampai selesai, sampai jam 9.30. Ini undang acara apa ini maksudnya ini ya? Christina Dewi. Jadi malam hari ini akan kita coba bahas pendapat yang berkaitan dengan implementasi sikap takwa. Oh, acara dakwah ya. Di mana itu acara dakwahnya? Di musola, di masjid, atau di mana? Di rumah? Ya udah, sekarang udah jam 8:32 ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain masuk, kita mulai saja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'ala juga para siswa dari Miftahul Jannah ya, MTS kelas 789 serta para alumni ya, para alumni SMA 4 juga dari MJ serta rekan-rekan memberikan nikmat kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas melaksanakan tugas kita masing-masing ya, dan juga malam hari ini kita masih dapat berjumpa dalam kegiatan ngobrol bareng, kita diskusi, kita bertukar pendapat atau saling memberikan masukan ya. Oh, lemot ya itunya ya, makanya bermasalah ini ya, wifi-nya gitu ya. Oh, gimana nih suara? Tapi suaranya ada ya, suaranya gimana? Cukup jelas atau gimana? Coba minta dicek tuh suaranya bagaimana. Jadi kita melaksanakan ngobrol ini ya, yang juga ada sedikit kajian, berharap putus-putus ya. Gimana nih? Coba dicek lagi sambil berjalan. Kalau soalnya putus mungkin nanti kita pending aja dulu ya. Nah, jadi sengaja setiap malam kita ngobrol sekaligus kita mengkaji ya, mengkaji Islam, mengkaji ilmu ya, untuk menambah wawasan Islam kita dan nanti akan mendorong juga amaliyah kita. Setelah kita pahami dengan baik, dengan benar, kita pun berupaya untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita, dan juga sebagai sarana menjalin ukhuwah di antara kita ya. Tadi ada beberapa alumni yang hadir ya, sekalipun sudah lulus dari SMA 4, dari MJ ya, kita masih bisa bertemu ya, bergabung, ngobrol sekalipun menggunakan media sosial ya. Nanti ada jalin ukhuwah di antara kita. Dan baiklah, pada malam hari ini kajian kita akan membahas tentang implementasi ketakwaan, sikap takwa. Takwa ini adalah sebuah kalimat, sebuah kata yang sangat mudah kita ucapkan, tetapi sangat sulit untuk dipraktekkan. Ya, sekali lagi bahwa kata takwa itu begitu mudah kita mengucapkannya, ya, begitu mudah, tetapi sangat sulit untuk mempraktekannya, sulit mengamalkannya. Tadi saya menghadiri kegiatan kemah pramuka ya, kemah pramuka anak kelas 10 di Kampung Kalapa. Kalau pramuka itu dasarnya itu ya, menjadi prinsip pramuka itu kan dasa dharma ya, 10 kebaikan, dan dijadikan sebuah standar prinsip dasar itu kan.
di mana dalam Dharma pertama itu ada sebuah kalimat ya, pramuka itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu selalu diucapkan setiap kegiatan pramuka, itu mesti wajib harus disampaikan dan diikrarkan ya gitu. Ya mungkin nanti masalahnya sejauh mana mengaplikasikan kata takwa itu ya. Jadi sejauh mana kita mengucapkannya udah sangat lancar, sangat hafal di luar kepala, tapi sejauh mana mengamalkan kalimat itu dalam kehidupan. Bagaimana kita mempraktekkan takwa selama kegiatan itu berlangsung. Apakah sudah diaplikasikan atau belum? Itu harus dikaji ya oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan itu. Jadi pasca kegiatan itu ada evaluasi secara teliti ya. Dari hasil kajian itu, analisa itu ya, nanti akan menjadi pedoman ke depannya. Kalau sudah diimplementasikan, dipraktekkan di dalam kegiatan itu, ya itu sudah bagus. Itu sudah tercapai prinsip dasar itu. Tujuannya sudah tercapai. Tapi kalau masih banyak kekurangan, hanya sebagian kecil yang telah mengaplikasikan kalimat itu, ya itu harus dikaji ulang untuk kegiatan berikutnya gitu. Jadi kata takwa yaitu begitu mudah untuk diucapkan, tapi sangat berat untuk kita praktekkan. Juga di TNI ya, itu ada namanya Sabta Marga. Itu prinsip dasar ruh daripada TNI. Di mana kalimat pertama itu pada yang janji pertama itu adalah sama. Prajurit itu adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu disebutkan. Jadi prajurit itu ya itu bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang mananya adalah ya menjalankan ajaran Tuhan yang dia yakini. Kalau bagi orang Islam ya menjalankan rukun Islam gitu. Sudahkah atau belum? Nah itu pun harus dikaji ulang. Jadi selama kegiatan berlangsung dalam event-event tertentu atau dalam kesehariannya, sudah belum ketakwaan diaplikasikan? Tadi sudah belum dalam ajaran agama yang dia anut. Kalau dia Muslim, prajurit Muslim, ya dia sudah belum sholat setiap saat, setiap hari. Sudah belum dia berpuasa dan sebagainya. Itu harus dievaluasi ulang sejauh mana mengaplikasikannya. Juga di kalangan para pelajar ya, para siswa, setiap upacara seni selalu diikrarkan. Kami pelajar ya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Selalu diucapkan kata takwa itu. Itu pun dikaji ulang. Sudahkah para pelajar mengamalkan apa yang dia katakan itu bertakwa Tuhan? Sudah belum bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah itu? Itu lalu kita sering menyimak kata-kata itu. Dan juga di dalam dasar negara kita dari sila yang 5 itu, sila pertamanya kan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya orang Indonesia itu harus menjalankan ajaran Tuhan. Nah, gitu. Bagi orang Islam ya, bangsa Indonesia itu, orang Indonesia yang Muslim harus menjalankan rukun Islam yang 5 itu harus begitu. Ya, jadi kalau dia sudah melaksanakan rukun Islam yang 5, berarti dia sudah menjalankan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah kalau belum,
ini pun harus dikaji ulang ya, sejauh mana kita melaksanakan apa yang kita katakan itu. Jadi sekali lagi, jadi pada saat ini ya, apa yang kita lihat dalam keseharian, dalam sebuah kegiatan rutin, juga kita pun dapat merasakan sendiri ya, begitu. Sudahkah kita mengimplementasikan, mengamal ketakwaan? Dan takwa itu adalah label tertinggi bagi umat manusia. Jadi kata takwa ya, atau orang-orang yang bertakwa adalah sebuah sosok manusia terbaik di alam semesta. Ya, Aldo hadir ya. Jadi kalau kita sudah menjalankan perintah Allah, sudah bertakwa kepada Allah, dia sudah sampai pada makom yang tertinggi. Tidak ada yang tertinggi dari takwa, tidak ada. Ya, jadi makom tertinggi manusia di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Jadi makom tertinggi di hadapan Allah menurut Allah adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Bukan orang-orang yang banyak hartanya. Bukan orang-orang yang tinggi jabatannya. Ya. Bukan orang yang paling tinggi ilmunya, bukan. Tapi dalam pandangan Allah ya, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang memiliki posisi yang paling tinggi dan paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa itu. Al-Quran telah menyatakan ya dalam surah Al-Hujurat, coba disimak kalimatnya, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Ya, Keisha udah hadir. Sekali lagi, jadi kalau siapa orang yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah, yang paling tinggi makomnya, siapa? Jadi dalam pandangan Allah itu orang yang paling bertakwa kepada Allah. Bukan orang yang paling kaya. Karena Allah yang ngasih kekayaan itu. Bukan orang yang berilmu, karena Allah ngasih. Yang ngasih ilmu adalah Allah. Bukan orang yang paling tinggi jabatan, karena yang ngasih jabatan pasti kan Allah yang ngasih jabatan itu, Allah. Nah, kalau yang menciptakan ketakwaan adalah diri kita sendiri. Atas kesadaran sebagai makhluk Allah, hidup karena Allah, badan ini Allah yang menciptakan, makan makanannya Allah, minum airnya Allah, menghirup udaranya Allah, dan sistem dalam tubuh kita, sistem saraf, sistem pencernaan, sistem pernapasan, itu semua adalah Allah yang mengatur semua itu. Maka sepatutnya kita untuk bertakwa kepada Allah. Ya, gitu. Jadi sekali lagi bahwa siapa yang paling tinggi makomnya dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang bertakwa, dan itulah orang-orang yang sukses dalam kehidupannya. Jadi kalau dia punya jabatan tinggi, kekuasaannya tinggi, punya hartanya melimpah ruah, ya, ilmunya luas, tapi kalau tidak bertakwa, dalam posisi yang sangat rendah, ya, tidak ada nilai di hadapan Allah. Jadi sekali lagi, jadi kita sekarang harus mengkaji ulang
apa yang kita katakan selama ini, ya, tadi ketika kegiatan pramuka saja misalkan, jadi para pembina, dewan guru, para senior yang memandu kegiatan itu ya harus betul-betul serius untuk mengkondisikan para siswa itu agar dia betul-betul beribadah dengan baik. Jadi kalau kegiatan perkemahan, ya, kemudian siswa dibiarkan tidak sholat, berarti tujuan itu belum tercapai. Dan boleh jadi, ini sangat boleh jadi kalau itu ada pembiaran, ya, pembiaran dari pihak pembina, ya, atau senior. Jadi ketika siswa tidak sholat, tidak diingatkan, berarti yang menanggung dosanya adalah para pembina, para seniornya itu. Malah pembina dan senior itu harus memberikan contoh di dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Selama itu kegiatan itu berlangsung, harus memberikan contoh, uswah bagi mereka. Tapi kalau tidak melakukannya, ya agak sulit meraih tujuan itu. Karena pembina adalah contoh, ya. Kaum senior itu contoh bagi para anggotanya, ya. Tidak, udah hati dia PS2 gitu. Sekali lagi harus kita serius, ya, bahwa standar kegiatan itu dikatakan berhasil melaksanakan sebuah kegiatan apabila kegiatan itu berlangsung, maka para anggota itu benar-benar melaksanakan ibadah kepada Allah. Minimal sholatnya tidak sampai terbengkalai, ya, tidak terbengkalai, harus diutamakan. Jadi agenda yang utama adalah sholat itu. Kalau sholat yang diabaikan, ya, itu kegiatan yang sia-sia, tidak ada manfaatnya dalam pandangan Islam itu, ya. Nah, kemudian kita ingin menjabarkan seperti apa takwa itu, ya. Kalau definisi takwa itu sendiri, ya, definisi yang umum di kalangan para ulama, takwa itu adalah imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Itu melaksanakan perintah-perintah Allah, seluruh perintah-perintah Allah, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah. Jadi dua dalam takwa itu. Ada ketaatan, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan ada rasa ketakutan kalau dia melakukan larangan Allah. Maka takwa itu berbicara apa tadi? Imtithal wa menjalankan perintah-perintah Allah. Dan yang kedua definisinya adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Jadi apa yang Allah larang dia tinggalkan. Itulah orang yang bertakwa, gitu. Mungkin muhasabah diri, ya, merenung tentang diri sendiri. Kita merenung, bertafakur, bermuhasabah, melakukan evaluasi diri, ya, mengkaji diri sendiri. Sudahkah perintah Allah dilaksanakan seluruhnya? Jawabannya bisa macam-macam. Ada yang sudah, ada yang belum, ada separuhnya. Sudahkah larangan Allah ditinggalkan semuanya? Jawabannya juga beraneka ragam. Ada yang sudah, ada yang belum, gitu. Tapi kita berupaya keras bahwa takwa itu totalitas sifatnya. Jangan sebagian perintah dikerjakan karena ringan,
Sebagian perintah yang lain ditinggalkan karena merasa berat dan dipilih-pilih, ya gitu. Jadi yang dianggap ringan dikerjakan, dilakukan. Nah, sementara yang dianggap berat itu ditinggalkan. Ini yang harus kita kita benahi kembali. Jadi takwa itu sikapnya totalitas, ya. Seluruh perintah Allah dilakukan gitu. Dan setiap larangan Allah ya kita tinggalkan. Oh, kita suka dengan larangan itu ya, bukan suka dan tidak suka standarnya gitu. Tapi kalau memang itu dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya dalam Quran maupun Al-Hadis, ya harus kita tinggalkan, ya, karena hakikatnya yang dilarang Allah itu pasti madorot, berbahaya bagi manusia, gak ada manfaatnya, malah merusak kita itu. Sementara yang Allah perintahkan, ya, itu pasti baik bagi manusia, pasti baik, bukan buruk. Ya, Ratu Cendika udah hadir ya gitu. Domiko dipotong rambut ya. Nah, jadi itu sekali lagi bahwa ketakwaan itu harus totalitas gitu. Ya, kita berupaya ke arah sana. Jadi kalau memang itu perintah Allah, ya laksanakan. Minimal yang mendasar itu. Mana yang dasar yang dijabarkan di dalam rukun Islam, itu yang paling mendasar harus kita lakukan setiap hari. Pertama, bersahadat. Berapa kali kita memperbarui syahadat sehari semalam? Berapa kali? Ya, Rahman, ini pasti udah hadir ya. 9 kali sehari semalam kita bersahadat. Itu minimal 9 kali bersahadat. Subuh sekali, karena tahiyat akhir cuma tahiyat akhir 2 rakaat langsung tahiyat akhir ya gitu. Kalau duhur 2 kali, ketika tahiyat awal sekali, tahiyat akhir sekali gitu ya, 2 kali. Asar juga 2 kali, maghrib 2 kali, terus kemudian isya 2 kali, totalnya kan 9 kali itu bersahadat pada kalimat tahiyat itu ya. Jadi itu harus kita bersahadat. Yang kedua, kita harus sholat. Orang bertakwa itu dalam kondisi apapun harus. Dalam sakit pun ya, oh iya betul, kerepan sebelum sempet nengok ini ya, belum, insya Allah nanti akan nengok nanti secepatnya nanti ya. Jadi sekali lagi, jadi dalam kondisi apapun, dalam kondisi tak termasuk sakit, sesibuk apapun, harus kita lakukan sholat dengan sebaik-baiknya. Kalau orang sudah tidak sholat, ya sudah, semuanya akan bubar jalan. Semuanya. Jadi kalau sholat sudah ditegakkan dengan baik, ya dengan baik dia jaga sholatnya di awal waktu, salat berjamaah, insya Allah semua urusan, semua masalah, maka Allah berikan kemudahan. Karena apa? Dia terus kontinuitas melakukan pendekatan dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, diri kita, masyarakat kita, bangsa kita, ya, maka Allah akan memberikan solusi kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka pastilah Allah akan memberikan solusi atas permasalahan itu. Itu janji Allah dalam Al-Quran, ya, surah At-Talaq. Wa may yattaqillah, barang siapa orang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Ya, Tika, waalaikumsalam, Tika, ya, terima kasih sudah bergabung. Jadi kata Allah dalam Al-Quran itu,
Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan solusi atas masalah. Serumit apapun pasti Allah akan berikan solusi. Nah tadi, mau nggak dekat dengan Allah? Alumni NJ ya, Okta ya, terima kasih 3 Okta udah bergabung. Jadi tadi sekali lagi bahwa orang-orang yang menjaga sholatnya dengan baik, sangat baik di awal waktu, dengan penuh kekhusyuan, tenang, tumanina, wudunya baik, gerakannya baik, bacaannya baik, hatinya khusyuk hanya kepada Allah. Yakinlah itu pasti Allah akan memberikan berbagai macam kemudahan kepada kita. Apa yang kita inginkan itu pasti Allah akan mengabulkannya. Oh, Hadi Sucipta ya, alumni 2007. Waduh, gak lama ya. 17 tahun yang lalu, alhamdulillah bisa bergabung. Terima kasih, waalaikumsalam. Ya, saya hadir itu. Ya, itu hal yang akan kita raih kalau kita betul-betul memperhatikan Allah. Memang rumusnya apa? Orang yang peduli dengan Allah, pasti Allah peduli dengan diri kita. Itu rumus ya, rumus. Oh iya, dekat Hesti, betul. Dekat Hesti ya, ada kurang lebih berapa rumah itu ya, gitu. Jadi rumusnya itu orang yang peduli dengan Allah, maka Allah peduli dengan diri kita. Kalau kita memperhatikan Allah, Allah pun akan memperhatikan kita. Kalau kita menolong agama Allah, Allah pun menolong kepada kita. Itu rumus. Itu rumus. Kalau kita nggak peduli dengan Allah, Allah pun tidak peduli dengan diri kita. Afiyah, IPA 1 ya, sudah bergabung. Kalau kita pun tidak memperhatikan Allah, maka Allah pun tidak memperhatikan kita. Nah, kalau Allah sudah tidak memperhatikan diri kita, tidak memperhatikan, Allah nggak peduli dengan diri kita, Allah cuek dengan diri kita, itu adalah sebuah musibah dalam hidup. Apa GP itu? Emang gue pikirin itu. Kalau menggunakan bahasa manusia begitu. Jadi kalau kita tidak peduli dengan Allah, tidak memperhatikan Allah, Allah memanggil berkali-kali, setiap hari 5 kali Allah manggil. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, ayo kita sholat, ayo raih kebahagiaan, ayo raih kita kesuksesan, itu kan. Pagi-pagi jam 4.30 Allah manggil kita, ayo datang kepadaku, hayya 'alas sholat, ayo kita sholat, hayya 'alal falah, ayo raih kebahagiaan, akan aku beri kebahagiaan kepada kalian, akan berikan sukses untuk diri kamu, akan sukseskan diri kamu itu. Ya, dipanggil-panggil berkali-kali, kita tidak menyahut, tidak meresponnya. Siang-siang Allah manggil juga, hayya 'alas sholat, ayo sholat, ayo kita raih kebahagiaan, kemenangan, keberuntungan. Allah akan berikan apa yang kau minta. Datanglah di saat jam 11.45, segera datang. Itu pun kita nggak datang juga. Allah manggil sore-sore jam 3 kurang 15 menit. Manggil lagi, hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Ayo kita sholat, ayo kita raih kebahagiaan. Allah akan ngasih kebahagiaan kepadamu. Akan memberikan sukses untuk diri kamu. Akan disukseskan diri kamu itu pada Allah. Tapi nggak datang juga. Itu apa maknanya? Kita tidak peduli dengan seruan Allah. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah. Jadi kenapa hari ini kita punya problem tidak kunjung selesai? Ada masalah mentok.
buntu, ya. Ada ketemu jalan buntu, tidak ada. Jalan di kita nggak ada. Kenapa? Karena tadi kita sampai hari ini tidak serius dalam bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang waktu pun itu sisa waktu dari kegiatan yang lain. Sisa waktu daripada rapat, sisa waktu di pekerjaan kita, ya. Ketika Allah manggil jam 11.45, kita datang jam 2 siang. Berarti Allah dijadikan sisa saja dari waktu yang dia kerjakan. Itu adalah sebuah tindakan yang tidak bijak dengan Allah. Atau mungkin bablas, tidak melakukan sama sekali begitu. Maka itulah, jadi kalau kita renungkan, ya, kita bertafakur tentang diri kita. Jadi kenapa diri kita ini ada problem kok tidak ada solusinya? Mentok. Bangsa ini, Indonesia yang begitu besar, menghadapi problem ekonomi, politik, tidak ada kunjung solusinya. Kenapa? Mentok. Karena kita sampai ini belum sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Padahal hidup ini milik Allah, tubuh kita itu milik Allah, Indonesia itu milik Allah. Semua yang ada di bumi itu adalah milik Allah. Maka sudah sepatutnya kita untuk memperhatikan Allah. Kalau Allah manggil kita, menyeru kita untuk bertemu dengan Allah lewat sholat 5 waktu, mestinya kita respon dengan sebaik-baiknya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Waalaikumsalam. Pasko siapa ini? Ya, Pasko Sud, ya. Sering memakmurkan masjid, ya, kita bahas. Jadi sekali lagi, jadi janji Allah, ya, janji Allah itu sangat jelas di dalam Al-Quran, surah At-Tolak, sana ada 4 kalau ya, yang 2 itu dalam ayat 2 dan 3 itu. Wa mayattaqillah yaj'alhu makhraja. Terus yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini menyangkut ekonomi material kita, ya. Kenapa kita seret dalam rezeki? Seret rezeki itu. Kok bekerja kok hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sempit, ya, sedikit itu ya, kok begini. Sangat sulit untuk meraih rezeki Allah itu. Boleh jadi kita belum sungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah. Tapi kalau kita bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh, tadi kata Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ketika kita butuh sesuatu, ya, tadi menyangkut material, ekonomi, rezeki itu, ya, rezeki uang itu kalau bisa di bahasa realnya itu, ya. Nanti ada istilah ngadak-ngadak, ya, ngadak-ngadak. Tiba-tiba ada orang datang. Boleh jadi teman kita, tetangga kita, atau saudara kita datang ke rumah, atau ketemu di jalan,
Allah ngasih, ya ngasih uang kepada kita mentok untuk bayar SMP anak-anak gitu kan. Tiba-tiba ketika udah rumit banget, ada orang datang ke rumah nih ngasih. Itulah orang-orang bertakwa begitu. Jadi kesulitan ekonomi itu bagi orang-orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan jalan keluar. Ini sebuah resep untuk kita ya. Kalau memang dari sisi ekonomi itu bermasalah, sangat sulit, sempit, susah banget, boleh jadi masalahnya di situ. Kita belum sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Belum sungguh-sungguh dalam mendekati Allah. Padahal Allah itu kan Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Allah itu Al-Ghaniyyu. Allah itu adalah Maha Kaya. Kalau butuh kekayaan, maka dekatilah zat yang Maha Kaya itu. Jangan dijauhi. Kalau kita jauh dengan yang memiliki kekayaan, ya kita tidak bisa meraih kekayaan itu dengan baik. Itulah satu hal yang terpenting ya. Jadi sekali lagi bahwa ketakwaan itu adalah suatu upaya sadar dalam diri kita menjalankan perintah-perintah Allah secara serius. Nah, kalau sudah bertakwa kepada Allah, Allah berjanji luar biasa. Janji Allah itu luar biasa. Tadi dalam surah At-Talaq saja Allah katakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan solusi. Ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Terus Al-A'raf ayat 96 Allah katakan, walau ana ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata negeri ini, penduduknya, presidennya, menterinya, gubernurnya, rakyat seluruhnya beriman, bertakwa kepada seluruhnya, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Allah bukan keberkahan di langit dan bumi. Allah berkahi, Allah berikan keberkahan. Allah berikan kemakmuran, kesejahteraan. Rezeki akan melimpah ruah. Tidak ada kesulitan. Itu janji Allah. Dari langit turunkan air yang menjadi rahmat. Dari bumi keluarkan tumbuhan segala macam, itu menjadikan rezeki bagi orang bertakwa. Tapi kalau tidak beriman, tidak bertakwa, ya maka Allah berikan azab, siksaan kepada kita. Sekalipun banyak harta, banyak masalah, tidak kunjung tiba kemakmuran, tidak ada kesejahteraan gitu. Ini pun renungan bagi kita semua ya, bagi kita merenung gitu. Jadi kalau diri kita, keluarga kita, bangsa kita belum juga menemukan solusi, belum juga menemukan sebuah kemakmuran, kesejahteraan lahir maupun batin, maka boleh jadi masalahnya ada di situ. Kita belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali sebuah kajian yang harus kita pelajari lebih jauh ya. Jela, Ikas sudah hadir ya. Itulah yang harus kita bangun hari ini.
Jadi sekali lagi bahwa apa yang kita katakan selama ini, kita ikrarkan ya, kata takwa itu maka sekarang harus direalisasikan. Bukan sekedar kita ucapkan, dihafalkan, dibacakan setiap hari, tetapi tidak diimplementasikan, tidak dipraktekkan, ya sudah. Kita akan banyak masalah. Solusi tetap bersabar ya, tetap bersabar. Ya itu barangkali kajian kita malam hari ini, dan kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya tadi dari beberapa, dari rekan-rekan dari alumni, juga dari para siswa. Ada beberapa pertanyaan yang masuk tadi. Bagaimana Pak makan minum sesuai dengan sunnah Nabi? Yaitu yang paling awal tadi saya catat. Nabi itu kalau makan minum, kalau makan saja prinsipnya apa? Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu prinsip Nabi. Makan setelah lapar, berhenti sebelum kenyang. Jangan sampai kenyang, disisakan tempat kosong buat udara, buat air ya. Jangan dipenuh dengan makanan itu. Kalau Nabi makan duduk. Tidak boleh berdiri ya. Anak-anak sekolah kalau makan minum berdiri, kadang sampai lari-larian itu makan, oh jangan. Tangan kanan ya, tangan kanan. Duduk, tangan kanan. Terus Nabi tidak meniup makanan yang panas. Tidak meniup makanan yang panas. Terus kalau ada meja, ambil makanan yang dekat dengan diri kita. Jangan yang jauh di rongkong, nah itu ya. Gitu. Nah, kemudian memulai makan dengan doa. Ya. Habis makan baca doa lagi, begitu. Itu makan Nabi begitu. Kalau itu dilakukan dengan baik, akan sehat ya gitu. Betul, yang paling prinsip apa? Memakan yang halal dan thayyib. Halal itu disahkan oleh agama. Thayyib itu higienis, mengandung makanan yang yang dibutuhkan oleh tubuh kita, tidak membahayakan diri kita. Itu hal yang prinsip. Wa kulu washrabu halalan thayyiba, makan minum yang halal dan baik gitu. Itulah makannya Nabi begitu ya. Dan Nabi juga makannya pakai jari-jari tangan ya, jari tangan gitu. Kalau makan Nabi sampai habis, jangan disisakan. Kita kadang-kadang suka nyisakan makanan ya, itu tidak nyunah itu. Malah sampai bersih si jari-jari itu ya, sampai bersih. Itu. Karena kita sering terjebak pada ini ya, tradisi yang salah. Kalau makan disisakan itu tidak nyunah. Maka harus, kalau memang tidak habis, jangan terlalu banyak ambilnya begitu. Itu makannya Nabi ya, dan minumnya Nabi begitu. Terus yang kedua tadi ada pertanyaan, bagaimana hukumnya berhutang? Ya berhutang itu boleh, tetapi harus terukur dan kita mampu membayarnya gitu. Tentukan kapan membayar, secara tertulis berhutang itu. Tertulis berapa besarannya, terus kapan membayarnya, ya kapan berhutang, lalu ditertulis. Jangan sampai tidak tertulis, nanti ada
kesalahan nanti jadi masalah gitu. Tanggal berapa pengambilan hutang itu, kapan bayarnya gitu. Segerakan, kalau sudah ada uangnya segera bayar, jangan udah ada sayang gitu kan gitu. Ya berhutang itu boleh silahkan, tapi harus terukur. Kita minjem uang 1 miliar, itu tidak terukur, dari mana membayarnya, ya gitu. Terukur dengan kemampuan kita, ya gitu. Itu tentang berhutang, silahkan berhutang, tapi tadi harus terukur dan mampu bayar gitu. Jangan sampai meninggal nggak bayar hutang, itu akan bermasalah di akhirat nanti. Segera bayar, sedikit atau banyak harus dibayar. Jangan sampai tidak dibayar, nunggu lupa yang berhutangnya. Jangan itu. Yang mengasih hutangnya sampai lupa itu, jangan. Ya itu. Sedikit banyak hutang itu harus dibayar, jangan dibawa mati, ya gitu. Terus yang ketiga, bagaimana faidah hikmah bagi orang-orang yang memakmurkan masjid. Ini sebuah dalam Quran, orang-orang yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman, ya, dan beramal soleh, menjaga sholatnya. Maka Allah akan berikan kemudahan dalam hidupnya, kan dekat dengan Allah. Dia orang-orang yang rajin ke masjid, dia azan, terus jadi mengurus masjid, ya, segala aspeknya. Jamaah dilayani dengan baik oleh dia, tiap hari membaca Quran di sana, berzikir, sholat itu. Maka dia pasti Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Dan wafatnya pun dalam keadaan husnul khatimah. Ya, di wafatnya dalam keadaan beriman kepada Allah. Orang-orang yang tiap hari datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, termasuk mengkaji Islam, thalabul ilmi di situ, maka ada kedekatan dirinya dengan Allah, hatinya akan tenang, ya, tenang, ibadahnya akan nyaman gitu. Maka semua urusannya Allah berikan kemudahan. Dan tadi yang paling penting adalah ketika akhir hayatnya, maka Allah berikan wafat dalam keadaan husnul khatimah, baik di ujungnya gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kita hidup bersabar, ya gitu. Sabar itu sebuah kekuatan. Ternyata yang kita alami dalam hidup ini, tidak semua yang kita harapkan itu terlaksana. Untuk apa? Allah menguji kita, ya, menguji kesabaran kita gitu. Ya, atau kita dikasih musibah bertubi-tubi, itu menguji kualitas keimanan kita, bersabar tidak, ya. Nah, orang bersabar akan dia terima semua musibah itu sambil berusaha mencari jalan yang terbaik. Kalau dia sakit, terima sakit sebagai tanda sambil berusaha agar sembuh gitu. Musibah menyangkut ekonomi kita, bangkrut misalkan, ya, bangkrut, kita terima, tapi sambil berusaha terus sampai bangkit kembali. Kita ingin meraih sesuatu tapi nggak tercapai, terus terima, tapi sambil berusaha mencari yang terbaik. Jadi sabar itu tidak ada batasnya sebetulnya, tidak ada batas, ya. Kita harus kuat. Allah sedang menguji kita, menguji kualitas iman kita, ya. Semakin tinggi ujiannya, maka Allah akan memberikan makom tertinggi untuk diri kita. Karena untuk lulus SD, soalnya soal SD. Pengen lulus SMP, ya soalnya ya sekalian kadar SMP. Lulus sarjana, soalnya pun ujiannya selevel sarjana. Semakin tinggi ujian, maka semakin tinggi makom kita di hadapan Allah.
Makanya ketika diuji kita harus bersabar, menerima segala ketentuan dan ridho kepada Allah, tapi kita sambil berusaha. Yakinlah, innallaha ma'ana. Dan juga dengan ujian bukan berarti Allah menyakiti kita, tapi Allah ingin kita semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah. Maka ketika Allah menguji kita dengan berbagai macam musibah, ya kita terima dengan sebaik-baiknya. Ya, itulah kesabaran. Tidak ada batas, terus kita kuat mental maupun fisik kita. Jangan mudah mengeluh, jangan mudah putus asa. Insya Allah akan indah pada waktunya. Itu rumus yang paling mudah, ya gitu. Kemudian yang berikutnya pertanyaan masuk adalah bagaimana hukumnya merokok? Hukum merokok itu secara langsung di hadis tidak ada, ya. Di Quran juga tidak ada. Tapi para ulama menganalogikan, mengkiaskan dengan hukum miras. Karena dampaknya itu sama dengan minuman keras rokok itu. Dapat merusak jaringan saraf di otak. Dapat menyerang jantung kita. Paru kita akan rusak. Jantung itu juga sama. Akan berdampak kepada saraf otak, paru jantung. Nah, kalau suatu makanan, minuman, atau suatu benda yang dihisap merusak tubuh kita, hukumnya adalah haram. Ya, hukumnya adalah haram. Itu rokok itu bukan makruh. Ada yang berpendapat makruh kan, ada juga yang berpendapat makruh. Tapi pendapat yang lebih kuat, merokok itu hukumnya adalah haram, jangan dilakukan. Karena dampaknya itu sangat berat. Ya, maka jangan merokoklah. Ya, usahakan jangan merokok. Gitu. Hindari merokok. Karena dari si manfaatnya sangat-sangat tidak jelas. Itu hanya iseng-iseng saja, ya begitu. Itulah beberapa hal tentang rokok, ya. Ini ada sedikit cerita menarik tentang rokok. Ya, ada anekdot, ya. Ada cerita lucu terkait rokok. Pada saat kuliah saya di UIN Bandung, ya. Ketika saya kuliah di UIN Bandung tahun 85 sampai dengan tahun 90, di kurang lebih 34 tahun yang lalu, ya, ada seminar tentang rokok. Pematerinya itu adalah Profesor Dr. Anwar Musaddad. Dia rektor Al-Musaddadiyah dari Garut. Kata beliau, merokok itu bagus katanya, ya. Bagus. Dan menguntungkan bagi si perokok. Apa untungnya? Yang pertama, tidak akan pernah beruban. Nah, itu satu. Jadi orang merokok itu tidak akan pernah beruban katanya. Yang kedua, tidak akan pernah kemalingan. Yang ketiga, tidak pernah digigit anjing, gitu kata Profesor Anwar Musaddad itu, ya. Kenapa orang yang merokok tidak akan pernah beruban? Karena ketika masih muda udah kena kanker paru, meninggal sebelum beruban, itu kan. Nah, berarti dia tidak beruban karena tadi sebelum tua dia keburu meninggal gara-gara kanker paru itu. Maka orang katanya tidak beruban, sok merokok karena tidak beruban, gitu kan itu. Yang kedua, tidak akan kemalingan. Kenapa?
orang yang kena kanker paru tiap malam batuk melulu, semalaman batuk terus. Ketika ada maling mau masuk lewat jendela kedengaran batuk-batuk, dia bilang oh ini orang ini belum tidur gitu kan. Pulang dia jam 2. Nanti jam 2 jam kemudian datang lagi, nengok lagi ke mau masuk ngerampok lagi, maling lagi. Sama ketika dengar dari jendela orang batuk-batuk, oh kata dia orangnya belum tidur. Sampai 3 kali mau maling ke rumah dia, kedengaran orang itu masih batuk-batuk gitu kan. Udah bukan tidak tidur, tidur dalam keadaan batuk-batuk karena dia punya kanker paru gitu. Jadi kenapa dia tidak akan kemalingan, tidak akan digigit anjing? Karena dia sakit kanker paru, badannya kurus, kemudian dia bongkok badannya karena sakitnya cukup serius, kemana-mana bawa tongkat, ya gitu kan, bawa tongkat. Makanya ketika anjing datang menggonggong mau gigit, maka dimainkan itu tongkatnya, maka anjing akan kabur gitu. Takut sama tongkat yang dibawa oleh orang yang merokok itu gitu. Itu anekdot ya dari Profesor Anwar Musaddad itu. Maka beliau sok silahkan lakukan yang 3 tadi. Ya, merokok silahkan merokok, tapi dengan 3 yang tadi siap enggak gitu. Makanya kalau lihat penjelasan itu ya jadi saya jawab bahwa merokok hukumnya haram. Ya, walaupun ada juga pendapat yang lain yang hukumnya makruh. Tapi bagi saya kalau melihat dampaknya, akibatnya itu sangat berbahaya. Ya makanya itu dihukumkan haram itu ya gitu. Siti Nur Fajriah, Nur hadir Nur. Kemana Nesa? Nesa hadir kan Nesa?